Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Namun, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran kedua. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Manusia dikaruniai aneka sumber energi yang harus disyukuri. Salah satunya dengan menjaga kelestarian sumber energi dan menghemat energi. Tentunya, kamu sudah tahu bahwa kegiatanmu di sekolah tidak bisa terlepas dari kertas. Untuk menulis, untuk menggambar, bahkan buku-buku pelajaran yang kamu baca, bahannya juga dari kertas. Nah, tahukah kamu dari apa kertas itu dibuat? Ya, benar sekali. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Proses produksinya dengan menggunakan mesin yang modern. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Coba kalian amati di sekitar kalian. Bisakah kalian menuliskan manfaat kertas? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kertas biasanya digunakan untuk menulis, membuat buku, kegiatan surat menyurat, fotokopi, membuat kerajinan, serta mencetak gambar. Dan masih banyak kegunaan kertas yang bisa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengemukakan pendapat. Contoh peristiwa 1. Semua jendela rumah Bu Desi lebar, sehingga cahaya matahari dapat menerangi semua ruangan. Selain itu, jika jendela terbuka lebar, udara dapat masuk dengan bebas. Akan tetapi, Bu Desi selalu menyalakan lampu, padahal ruangan sudah terang. Selain itu, Bu Desi menyalakan kipas angin, padahal jendela kamar sudah terbuka lebar. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapatmu? Dan bagaimana seharusnya sikap Bu Desi? Menurut saya, sikap yang dilakukan Bu Desi tidak hemat energi. Sebaiknya, Bu Desi tidak menyalakan lampu di siang hari, karena masih bisa memanfaatkan sinar matahari. Selain itu, kipas angin lebih baik dimatikan, karena masih bisa memanfaatkan angin yang masuk dari jendela. Selanjutnya, ada peristiwa terkait penggunaan energi. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Lalu, setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Dan jelaskan alasannya. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas? Mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu. Saya tidak setuju dengan sikap Budi. Menurut saya, sikap Budi boros dalam menggunakan kertas. Seharusnya Budi tidak membuang-buang banyak kertas, karena Budi masih bisa menulis pada bagian lembar kertas yang masih kosong.
Lalu, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Karena setiap proses produksi atau pengolahan kertas memerlukan bahan kimia, air, dan energi dalam jumlah yang besar, dan tentu saja bahan yang utama adalah kayu. Oleh karena itu, penggunaan kertas harus sehemat mungkin, karena sumber daya untuk membuat kertas itu terbatas. Bagaimana cara menghemat kertas? Di sini ada 3 cara untuk menghemat kertas. Di antaranya adalah tidak dengan mudah membuang kertas, kemudian koran, majalah, atau kalender kertas dapat digunakan untuk membungkus. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan kertas pada saat dibutuhkan saja. Dan tentunya masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Jadi, kesimpulannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengemukakan pendapat. Di antaranya yang pertama, menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju. Kemudian yang kedua, diikuti dengan kata menurut saya. Nah, menurut saya di sini adalah menurut kalian tindakan tersebut itu bagaimana? Kemudian setelah itu disambung dengan menggunakan kata seharusnya atau lebih baik atau boleh juga alangkah baiknya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setelah itu disertai dengan menggunakan alasan dengan menggunakan kata penghubung karena. Karena di sini menurut kalian mengapa kalian setuju atau mengapa kalian tidak setuju? Di situ dengan menggunakan kata penghubung karena. Selesai sudah rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih dan selamat untuk kalian yang sudah tuntas mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.